Assalamualaikum teman-teman. Nah, mau lihat yang lagi ini nggak? Di rumah gue kebetulan ada yang lagi reuni keluarga nih. Mereka tuh kakeknya sama. Dulu tuh berapa generasi lah kakeknya tuh sama. Tapi kebetulan yang satu itu keturunan langsung, satunya lagi itu hasil cloning kayak di Jurassic Park. Mau lihat nggak? Nih, lagi pada reuni nih. Toyota 86 ketemu dengan Corolla Altis. Mereka berdua itu adalah sama-sama keturunan dari Toyota AE86. Sama-sama dari AE86, tapi yang satu adalah hasil evolusi di mana generasi Corolla itu terus turun terus jadi seperti ini. Ini versi tahun 2017 ya. Menjadi seperti ini. Sedangkan yang ini adalah hasil rekayasa genetik nih. Kenapa rekayasa genetik? Karena dari AE86 DNA-nya itu langsung diambil. Jadi mereka nggak lewat proses evolusi ya. Jadi kayak di Jurassic Park nih. Si DNA-nya AE86 itu langsung diambil, kemudian dihidupkan kembali, direinkarnasi dan diberi enhancement tertentu. Jadi kayak apa ya, dinosaurus ini apa sih namanya tuh yang di Jurassic World tuh yang bikinannya itu. Nah, ini contohnya nih kayak gini nih, jadi kayak gini. Apa sih jadinya hasil evolusi natural dari sebuah spesies Toyota Corolla? Hasilnya seperti inilah. Jadi sedan 4 pintu gitu kan, penggerak roda depan. Ya, kalau misalkan di mana? Setidaknya di Indonesia ya, ini jadi mobil standar buat level manajer lah ya, buat mobil kantornya. Sedangkan kalau misalkan hasil rekayasa genetik kayak jadi seperti ini, ya bener-bener pure sports car gitu. Tapi sebenarnya DNA sporty dari AE86 itu pun sebenarnya tetap turun sampai generasi Corolla yang kini setidaknya ya. Ya karena gue masih suka pakai ini, jadi gue tahu banget lah feel berkendaranya seperti apa. Dan sebenarnya mobil ini tuh cukup sporty untuk dikendarai lah. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang membuat suatu mobil itu jadi sporty? Apakah powernya yang besar kah? Bisa ngebut kah? Menurut gue sih enggak. Menurut gue suatu mobil yang sporty itu memiliki karakter pengendalian yang lincah. Jadi pokoknya intinya handling enak. Jadi hasil rekayasa genetik tadi menurunkan sebuah mobil sport murni, sedangkan hasil evolusi murni itu menghasilkan sedan 4 pintu yang cukup sporty. Tentunya perbedaan paling mencolok ya ada di jumlah pintunya ya. Yang Toyota 86 ya 2 pintu, kalau misalkan si Altis ini ya 4 pintu. Kemudian ini berpenggerak roda belakang, ini berpenggerak roda depan. Mesin ini 2000 cc, ini 1800 cc. Konfigurasinya pun beda, yang ini boxer, yang ini inline 4. Tapi tetap saja keduanya memiliki aura sporty yang sama. Kalau misalkan kalian udah pernah nyoba dua-duanya ya, itu pasti bakalan sangat terasa. Terutama kalau misalkan kita yang bermanuver, berbelok-belok, dua-duanya enak banget. Kalian tuh bisa expect level feedback dari mobil itu terhadap jalanan yang kita lewatin itu levelnya cukup sama, cukup direct feedback yang kita dapatkan. Cuman bedanya yang ini lebih refine, yang ini lebih brutal. Brutal kenapa? Sebetulnya yang bikin brutal itu adalah pertama posisi mengemudinya. Ini posisi mengemudi kita tuh sangat rendah di mobil yang ini nih, di 86 ini. Jadi segala macam bumpiness atau apa segala macam itu benar-benar kerasa di pantat. Jadi respon yang didapatkan itu direct banget. Sedangkan yang ini kursinya tuh posisi mengemudinya tuh sedikit lebih tinggi dan kursinya pun lebih empuk, lebih nyaman, bahkan yang ada lambar support segala macam gitu-gitu ya. Jadi tetap terasa, tapi sedikit diredam. Kemudian yang menurut gue unik juga di kedua mobil ini yang merupakan ya seperti tadi gue bilang ya,
keturunan dari AE86 itu meskipun level powernya berbeda, torsi dan powernya berbeda, tapi kalau kita rasakan grafiknya itu mirip. Grafiknya itu mirip kenapa? Misalkan ketika kita lagi berakselerasi gitu ya, berakselerasi keras di RPM kira-kira 1000-2000 itu masih segini, 3000-4000 mulai begini, di 5000 buat gini. Nah, jadi memang di RPM atas itu adalah kunci untuk mendapatkan kesenangan untuk dalam berakselerasi pada kedua mobil ini. Nah, yang ini red line-nya di 7500, sedangkan yang ini 6500 RPM. Ya beda-beda dikit lah. Sebetulnya salah satu hal yang membuat gue cukup takjub dalam mengemudikan Corolla ini adalah tingkat mechanical grip yang kita dapatkan ketika kita sedang berbelok ya. Jadi kalau secara umum kan kita tahu kalau misalkan penggerak roda depan itu, kalau misalkan kita berbelok dalam kecepatan tinggi itu cenderung mengalami yang namanya understeer. Understeer itu muncul ketika mobil berjalan lurus terus kita mau belok gitu kan. Ada yang namanya inersia. Inersia itu ketika mobil itu sebenarnya pengen bergerak lurus ke sana. Nah, ini yang disebut dengan understeer. Tapi tingkat understeer yang terjadi di mobil ini tidak sedramatis itu, tidak terlalu terasa. Gua nggak tahu apakah ada intervensi dari elektroniknya atau apa, karena memang ada beberapa feature di mobil ini yang untuk menjaga kestabilan. Sedangkan sebaliknya untuk yang Toyota 86 ini kan berpenggerak roda belakang. Nah, di penggerak roda belakang itu memang kecenderungannya adalah oversteer. Jadi ketika berbelok nih, sama ada inersia kan, ada inersia ketika kita berbelok. Mobil pengen bergerak ke sana, tapi karena yang gerak itu roda belakang, jadi kalau misalkan lagi miring gini, ketika roda belakang ikut bergerak gitu kan, seret, dibilang. Tapi memang itu disengaja. Kalau di mobil 86 itu ditimbulkan dengan sengaja. Karena memang ini merupakan hasil rekayasa genetik dari AE86 yang identik untuk digunakan untuk drifting ya. Terutama karena pop culture Initial D itu yang timbul dari Initial D. Nah, jadi menurut kalian siapa sih keturunan sebenarnya dari AE86? Apakah Toyota 86 atau Corolla Altis ini? Kalau lu tanya gue sih ya dua-duanya ya. Karena ibaratnya seorang kakek kan bisa punya banyak cucu ya. Karakternya beda-beda. Ya seperti itulah kejadian yang ada di sini. Nah, kira-kira untuk video ini sampai dengan sini dulu deh. Gue mesti balikin mobil ini karena ada pekerjaan yang membutuhkan gue untuk ngambil mobil gue dulu. Jadi nggak mungkin gue pergi kerja ke tempat ini nih pakai mobil ini tuh nggak mungkin. Jadi gue mau nggak mau mesti pulangin dulu mobil ini karena mobil gue kan ada di rumahnya Mas Rory ya. Nah, gue mesti balikin ini dulu, ngambil mobil, baru gue bisa ke tempat kerja gue. Oke lah, segitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.